Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 5 Oktober 2024. Selain hari jadi TNI, hari ini adalah hari Sabtu Imam, yakni satu pertama dalam bulan Oktober. Kita berdoa bagi para imam supaya hidup mereka selalu dipenuhi dengan banyak es. Wah, apa itu esnya? Hidup suci dengan setia, hidup sehat dengan hidup sederhana, penuh dengan sukacita dan selalu bersemangat. Hari ini merupakan peringatan fakultatif Santa Faustina Kowalska. Namun saya ingin membawakan dan menyampaikan permenungan tentang Santa Faustina Kowalska karena hidupnya istimewa sekali. Ia dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Faustina Kowalska bernama kecil Helena Kowalska yang lahir pada 25 Agustus tahun 1905. Helena adalah anak ketiga dari 10 orang bersaudara. Mamanya bernama Mariana dan Stanislaus Kowalski adalah ayahnya. Dan mereka berprofesi sebagai petani di Głogowicz. Sejak kecil, Helena bertekad untuk memberikan diri bagi Tuhan dengan menjadi seorang biarawati. Namun, karena kebutuhan finansial keluarganya mendesak Helena, hingga Helena menjadi seorang asisten rumah tangga. Namun, niatnya untuk membaktikan diri bagi Tuhan tidak surut. Pada 1 Agustus tahun 1925, Helena diterima untuk masuk dalam postulat suster-suster Bunda Allah Kerahiman. Dan ia mengambil nama Faustina. Suster Faustina aktif dalam menulis buku harian. Dan ia menerima penampakan Yesus yang Maha Rahim. Ia wafat pada 5 Oktober tahun 1938. Dan dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada 30 April tahun Yubelium tahun 2000. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 24. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun kalian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, shalom. Kemarin lusa bersama dengan umat di salah satu lingkungan, saya nonton film Kuasa Gelap. Wah. Ketika diajak, awalnya saya ragu menerima ajakan ini. Karena tahu sendiri ya, saya kan gak suka nonton film bergenre horor. Namun saya tetapkan hati untuk menerima ajakan ini. Karena film ini adalah film Indonesia pertama yang mengisahkan tentang ritus pengusiran roh jahat atau eksorsisme dalam gereja Katolik. Biasanya kan ya, film dengan judul nuansa eksorsisme selalu gaya barat, setannya pakai jas. Wah, kini khas Indonesia. Dikisahkan begini, seorang Romo yang bernama Romo Thomas, dia berkeinginan untuk mengundurkan diri lepas jubah setelah mengalami tragedi dalam kehidupannya. Ibu dan adiknya meninggal akibat kecelakaan mobil yang ia kendarai. Ia trauma dan menjalani hidup dalam rasa bersalah yang begitu besar. Namun sebelum permintaan Romo Thomas disetujui oleh gereja, kejadian aneh terjadi. Di sekolah Katolik tempat Romo Thomas mengajar, ada muridnya yang kerasukan setan. Dan Romo Thomas diminta untuk menjadi asisten dari pastor eksorsis sebagai bentuk pelayanan terakhirnya pada gereja. Nanti silakan sendiri tontonlah daripada saya yang ceritain. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Yesus yang mengutus 70 orang muridnya untuk mengabarkan sukacita Injil. Dan kini para murid telah kembali pulang, telah kembali berkumpul, dan dengan sukacita yang besar mereka berkata, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Atas pernyataan ini Yesus bersabda, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian kuasa sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Dahsyat dan istimewa. Pertama, iblis dikatakan terlempar dari langit. Karena apa? Karena iblis tidak menjalankan amanat Allah. Konon iblis itu adalah malaikat yang tidak taat pada Allah, sehingga ia dilemparkan dari surga. Dan yang kedua, sebagai murid Tuhan, kita ini diberi kuasa loh. Dibekali dengan kuasa sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Maka terkait kuasa ini sungguh sangat istimewa. Kita berkuasa juga atas roh-roh jahat. Dan bukan sebaliknya, malah kita yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Namun yang ingin saya garis bawahi dalam firman ini, Yesus melanjutkan firman-Nya dengan berkata, janganlah kalian bersuka cita karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sukacita kita karena kita mau taat pada Allah. Karena itulah kita namanya terdaftar, tercantum dalam daftar kerajaan surga. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, daftar saja tidak cukup kalau cuma daftar tetapi tidak hadir di dalamnya. Selain nama kita yang sudah terdaftar, karena kita mau taat, karena kita dibekali dengan kuasa, selanjutnya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita diminta untuk menunaikan kehendak Allah dalam hidup. Menjadi pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Sudahkah kita buat itu? Happy weekend dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.